Mas Adil bilang, Mas Adil bilang apa? Istana Riglau. Teman-teman jawabnya tuh bisnis melimpah berkah selalu. Saya ulang ya, kalau Mas Adil bilang Istana Riglau, teman-teman jawabnya apa? Bisnis Teman-teman, melimpah. oh iya salah-salah. Teman-teman jawabnya omset melimpah berkah selalu. Aku ketik di kolom komentar ya. Omset melimpah berkah selalu. Nah, jadi kalau Mas Adil bilang Istana Riglau, teman-teman jawabnya kayak gini. Omset melimpah berkah selalu. Gitu ya. Siap? Siap, Kak. Oke, sebelum kita mulai saya mau tes kekompakannya teman-teman dulu nih. Istana Riglau. Omset Omset melimpah berkah selalu. berkah selalu. Aduh, kayaknya pada lemas ini. Udah pada makan malam belum? Belum. Oh, Belum. belum. Udah. Tuh, sebagian yang udah. Ih. Ayo, suaranya semangat lagi. Saya ulang lagi ya. Istana Oke. Riglau. Omset Omset melimpah berkah melimpah selalu. berkah selalu. Ah, udah agak mending. Terakhir deh, kurang ini. Naikin lagi sekali biar lebih semangat. Semangat. Istana Riglau. Omset Omset melimpah melimpah berkah berkah selalu. selalu. Mantap. Gini dong. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan belajar gimana sih cara rahasia optimal upload konten setiap hari. Sebelum saya lanjut, saya pengen nanya ke teman-teman. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak, sudah. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah. Nah, aku pengen nanya ke Kak siapa? Ke Kak Siti nih. Kenapa sih kita harus optimal upload konten tiap hari? Kalau dari Kak Siti, kira-kira kenapa kita harus upload konten tiap hari? Apakah kita Eh, mau pamer apa gitu mungkin? Atau apa gitu? Silahkan Kak. Di sini selama proses belajar, teman-teman gak usah takut salah dan benar. Karena itu bakal terjadi dan di sini kalau sayang aja tuh nggak ada yang kata yang namanya salah ya. Gitu. Oke, silahkan. Su- Ya, supaya bisa dilihat sama banyak orang dan juga kan kita mana tahu ternyata orang itu juga Belum lah. ternyata bisa tertarik gitu sama uploadan kita setiap hari gitu. Oke, kalau dari Kak Siti itu kata dia tadi, ketika kita optimal upload konten, orang-orang bakal tahu gitu kan? Oke. Kalau dari Kak Yuni, aku pengen nanya ke Kak Yuni nih. Kenapa sih kita harus rajin upload konten tiap hari gitu? Dari sudut pandangnya Kak Yuni, kenapa gitu? Em, harus optimal upload konten setiap hari ya. Ya, Supaya apa ya Mas? Supaya orang itu tahu kalau kita itu jualan itu oh gitu. iya. Kalau dari Kak Yuni itu agar jualan kita dilihat sama penonton kita gitu ya. Ya, Oke. Jangan. Terakhir aku pengen nanya Kak Dika nih, kenapa sih kita harus optimal upload konten tiap hari? Kalau dari sudut pandangnya Kak Dika gitu. Kenapa ya kita sih harus upload konten tiap hari gitu? Alasan utamanya sama nih, sama yang lain. Kalau kita uploadnya cuma sehari, 2 hari, mungkin orang nggak bakal tahu ya. Jarang banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya setiap hari, awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi kalau saya simpulkan teman-teman tuh kesimpulannya kayak gini. Kita tuh optimal upload konten setiap hari, baik pagi, siang, sore, malam, biar audiens kita tuh tahu gitu kan. Nah ya, mungkin juga awalnya kan dia belum tertarik nih karena terus-terusan dicekokin nih sama iklan kita, lama-lama Oke. jadi tertarik gitu kan. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Dika tuh ketika orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu, pas dia tahu lama-lama dia butuh lama-lama dia beli gitu ya Kak, dari sudut Ah iya pandangnya Kak begitu. Dika. Kurang Oke. lebih. Jadi jawabannya tuh semua teman-teman benar gitu kan. Kenapa sih kita harus rajin upload konten tiap hari? Agar audiens kita itu tahu aslinya story itu kan cerita. Artinya kan, agar teman-teman tuh agar audiens kita tuh atau nomor kontak di WA kita tuh tahu keseharian kita tuh ngapain aja gitu kan. Gitu. Ternyata keseharian kita tuh jualan, tapi teman-teman perlu diingat, ternyata keseharian kita tuh nggak hanya jualan ya.
Jualan itu satu dari banyaknya keseharian kita gitu kan. Iya nggak? Oke. Jadi kalau misalnya keseharian kita nggak setiap hari tentang jualan, berarti postingan kita jualan terus atau enggak nih? Oke, aku pengen nanya ke siapa lagi ya? Kak Maratus mungkin. Ke Kak Soli. Kak Lika. Iya, maaf bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya. Nah, kan tadi tujuannya kita ngupload story biar orang tuh tahu kisah kita, cerita kita setiap hari gitu kan. Nah, Iya. kira-kira kan kesibukan kita kan jualan nih. Kira-kira kalau kita ngupload story itu apakah kita full uploadnya semua tentang jualan atau tidak gitu? Tidak, kalau saya diselingi sama kegiatan sehari-hari gitu. Oke, Jadi betul. Nah, gitu teman-teman, ternyata ketika kita mau upload story itu kita nggak boleh terus-terusan tentang jualan seperti kata Kak Lika tadi. Dan pada faktanya orang Indonesia, mungkin bukan cuma orang Indonesia ya, orang pada umumnya itu mereka nggak suka dijualin. Setuju nggak? Setuju. Kalau Setuju. misalnya nih, oh ada Kak Eka nih. Aku pengen nanya ke Kak Eka juga deh. Kalau misalnya nih aku tiba-tiba nyamperin Kak Eka, jualin barang kita belum saling kenal, tiba-tiba jualan. Kak Eka jangan beli dulu ya. Tiba-tiba nih aku ngomong ke Kak Eka ngerasa risih nggak gitu? Mungkin bisa dinyalakan dulu mic-nya ke Kak Eka Wijayanti. Halo Kak Eka. Salah pencet. Coba nyalain mic-nya lagi Kak. Nah, udah kedengaran. Saya ulang ya. Anggaplah aku sama Kak Eka tuh nggak saling kenal. Tiba-tiba aku samperin Kak Eka, jualan langsung ke Kak Eka. Kira-kira Kak Eka risih nggak? Nyaman nggak kira-kira? Iya, pastilah, Resi lah. Nah, Belum kenal sudah SKSD kan. tuh, ternyata sama ketika kita jualan terus kayak gitu. Ini siapa sih gitu kan? Belum kenal langsung story-nya juga jualan mulu. Pertama kita risih, kedua juga kita bakal bosen. Soalnya kesehariannya jualan tiap hari pagi sore malam jualan. Teman-teman pasti ngerasa bosan kan? Bosan. Atau Akhirnya di teman-teman iya. skip. Betul. Malah resiko orang nonton story kita mungkin hari awalnya itu ada 100 orang lah ya. Karena setiap harinya tuh jualan-jualan besoknya berkurang 75%, 75%, 75 orang gitu kan. Besoknya berkurang 50 orang, akhirnya 3 hari setelahnya mentok-mentok story kita yang ditonton cuma 25 orang. Nah, kalau sedikit penontonnya artinya pembelinya nanti makin sedikit gitu kan. Anggaplah ketika kita ngupload story gitu kan 100 penonton mungkin potensi orang ngebelinya itu sekitar 10% atau sekitar 10 orang. Nah, sedangkan kalau kita ngupload dan yang nonton itu cuma 25 orang, terus kita ambil 10%-nya, paling closingnya 1 atau 2 orang dan itu sangat sedikit gitu kan. Nah, makanya nih pada malam hari ini saya mau ngebagiin gimana sih tips kita biar upload konten optimal, konten kita bagus, konten kita nggak di skip, konten kita nggak melulu tentang jualan, konten kita tuh orang ketika ngebukanya senang gitu. Penasaran nggak gimana caranya? Iya, Ya, penasaran. penasaran, Kak. Oke. Sebelum kita pindah itu teman-teman udah jelas kan alasannya kenapa sih kita harus upload konten setiap hari? Udah jelas kan? Iya, udah. Iya, udah Udah Ya, jelas. sudah jelas, Kak. Oke, kalau udah jelas, saya lanjut ya berarti kalau udah jelas. Oke. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi sebenarnya ketika kita rajin upload konten setiap hari di story kita, nggak mesti di story WA ya teman-teman. Kalau kita bisa memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook itu lebih bagus lagi. Cuma untuk awalan kita mulai di WA aja dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa optimal upload konten di WA setiap hari, jadi ntar aku unmute beberapa orang biar nggak ribut. Oke, jelas ya. Nah, jadi pengguna WA pada umumnya itu mereka ngupload story itu hanya sekadar berbagi informasi. Kayak misalnya nih, kita kadang ya namanya ibu-ibu nih paling sering nih pasti di kasusnya. Tiba-tiba ada tetangganya yang beli kompor, dia yang panas gitu kan. Ada tetangganya beli kipas, dia yang berputar gitu. Nah, biasanya kan orang-orang pengguna WA, apalagi emak-emak tuh biasa dia cuma kayak pamer gitu kan, ya nggak?
Atau teman-teman ada nggak temannya yang kayak gitu? Ada Banyak. tetangga. Banyak. Banyak ya? Nah, jadi pengguna WA itu umumnya kayak gitu teman-teman. Cuma kalau kita sebagai buat jualan itu kita nggak hanya berbagi informasi. Nah, catat nih. Ternyata ketika kita pengen jualan itu kita pertama harus berbagi informasi. Yang kedua harus meningkatkan interaksi. Yang ketiga kita baru jualan, promosi dan pemasaran. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Jadi yang pertama kita harus berbagi informasi. Yang kedua harus ada interaksi. Yang ketiga promosi dan pemasaran. Jadi tidak melulu tentang jualan. Makanya gitu. Jadi kita tuh kadang harus berbagi informasi, harus ada postingan interaksi, promosi dan pemasaran. Oke, sampai sini paham nggak manfaatnya? Paham, Kak? Oke, aku pengen tanya ke Kak siapa lagi? Oh, ini Kak siapa nih? Kak Nehayalta. Oke, Kak Nehayalta nih. Tadi kita manfaatnya sebagai penjual atau reseller Regalo itu harus berbagi informasi kan ada 3. Coba kakak sebutin. Yang pertama, Gimana, Kak? kan tadi manfaatnya tuh ada 3. Hmm. Coba kakak sebutin 3 manfaatnya tadi. Yang pertama, berbagi informasi. Interaksi, Oke. Dan terakhir, promosi, dan pemasaran. oke, benar 100. Oke, jelas ya. Oke, saya lanjut. Kita belum masuk ke ininya ya. Kita belum masuk ke apa ya istilahnya? Ke cara buat konten dan teknisnya segala macam. Teman-teman pahami ininya dulu ya, pahami konsepnya. Jadi gunanya kita buat konten itu kayak gini teman-teman. Di sini ada pola nih. Nah, ketika kita mau buat konten itu, biar orang nonton yang banyak, nonton rame gitu kan. Istilahnya orang tuh suka nonton dan dia nggak nge-skip konten kita. Dia nggak nge-skip story kita. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kita harus membuat konten yang menarik. Kita harus buat konten apa teman-teman? Harus Harus yang menarik. Oke, benar. Harus menarik. Yaps, benar semua. 100. Oke, jadi ketika kita buat konten itu harus mengandung konten yang menarik. Yang kedua itu konten yang mengandung interaksi. Interaksi itu kayak gimana, Kak? Interaksi itu seperti ini, teman-teman. Ketika orang lihat tuh, orang tuh memiliki keinginan buat minimal nge-like, minimal dia komen gitu, minimal ketika orang lihat, kamu lagi itu apa gitu, itu lagi kenapa, pokoknya ketika dia lihat tuh dia komentar gitu kan. Teman-teman pernah nggak sih ngupload story tiba-tiba ada yang komentarin gitu story-nya? Pernah. Lagi jalan-jalan ya gitu kan. Lagi Iya, pernah. Mengundang ketertarikan, dah. Ya, itu yang disebut dengan interaksi. Nah, ketika terjadi interaksi, teman-teman harus ngejawabnya itu dengan cara yang ramah, dengan cara yang sopan, dengan cara yang seru gitu kan. Ketika ada teman, iya nih betul aku lagi jalan-jalan, kapan-kapan jalan-jalan bareng yuk gitu. Itu boleh gitu. Jadi saya ulang ya, ada 3 pola. Yang pertama, kita harus membuat konten yang Menarik. Yang kedua, kontennya itu mengandung Interaksi. Ketika terjadi interaksi, kita jawabnya dengan Ramah. Oke, benar semua. Ye. Naik kelas. Nah, gini teman-teman. Selanjutnya ada pola yang kedua. Pola yang pertama tadi itu yang 3, menarik, interaksi dan terjadi dan kita ngejawabnya itu dengan cara yang ramah. Nah, pola yang selanjutnya itu kayak gini. Orang yang awalnya asing, ketika dia orang asing itu orang kita nggak saling kenal gitu. Mungkin kita kenalannya cuma di WA, kita nggak pernah ketemu di dunia nyata. Nah, itu yang namanya orang asing. Atau mungkin kita nggak pernah chat-chatan. Mungkin chat-chatan cuma sekali doang gitu lah ya. Nah, awalnya tuh orang yang asing. Gara-gara kita membuat postingan yang menarik. Yang apa teman-teman? Postingan yang menarik. Nah, bakal terjadi yang namanya prospek. Prospek itu istilahnya dia ada ketertarikan untuk membeli produk kita. Nah, prospek itu ada 2 kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama, mereka beli. Kemungkinan yang kedua, mereka belum beli. Bukan tidak beli, belum beli ya. Bedanya tidak dan belum beda kan? Beda. Nah, beda. Oke. Nah, kalau misalnya jadi prospek, terus dia beli, setelah dia transaksi, dia transfer ke kita, uangnya masuk,
itu yang disebut dengan yang namanya customer. Oke, itu yang disebut dengan apa? Customer. Nah, betul sekali teman-teman. Setelah mereka jadi customer, dia pakai produk kita, dia ceritain ke temennya, dia ceritain ke keluarganya, dia ceritain ke orang-orang terdekatnya. Artinya kita mendapat promosi produk secara gratis. Hanya dengan dari story WA doang ya, gitu. Nah, oke, kita ulangi lagi ini deh. Kita ulangi lagi polanya. Pertama orangnya Orang asing. orang asing. Gara-gara kita membuat postingan menarik, orang tersebut jadi Prospek. ketika orang tersebut prospek terus membeli produk kita, jadinya customer. Ketika dia suka produknya dan menceritakan ke temannya, kita dapat promosi. Promosi produk. Oke, kayaknya di sini ini ya otaknya lancar semua gitu. Cepat nangkapnya. Apakah karena ini udah malam gitu ya, udah nggak ada pikiran lain gitu, sat gitu masuk, nggak kayak siang hari gitu. Betul, Kak. Nggak gerungsung. Oke, dari sampai sini dulu ada pertanyaan nggak tentang polanya? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang nanya, konten menarik itu seperti apa? Konten interaksi konten interaksi itu seperti apa gitu? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Oke, karena tidak ada saya lanjut lagi ya. Oke, nah jadi teman-teman pasti ada di dalam benaknya nih. Kan udah tahu tuh tadi rule-nya kayak gimana. Maaf ya, aku mute beberapa orang biar nggak berisik. Oke, jelas. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, ternyata kita tuh harus rajin interaksi. Nah, tadi kan kita tahu tuh, kenapa sih kita harus rajin posting, rule-nya, polanya kayak gimana, sampai di tahap apa sih yang harus kita posting gitu kan? Ya enggak? Nah, ternyata teman-teman, tadi di awal kan kita ngebahas kita tuh nggak mesti story kita tuh nggak mesti semua tentang jualan, dan kita semua tadi udah sepakat dan itu udah benar gitu kan. Kenapa? Biar orang ketika nonton story kita tuh dia nggak bosen. Orang tuh kalau dijualin ternyata bosen. Akhirnya kita nyiptain konten yang namanya edukasi dan interaksi. Jadi ada 3 konten teman-teman. Ada yang namanya konten edukasi, ada konten interaksi, ada konten jualan. Oke, ayo teman-teman ulangin. Yang pertama ada konten Edukasi, Edukasi, interaksi, dan jualan. Oke, 100 semua. Aku pengen nanyain ke siapa ya ini. Oke, coba Kak Almira deh. Kak Almira, suara saya kedengaran jelas nggak Kak? Ya, kedengeran. Oke, coba Kak Almira sebutin 3 jenis konten tadi. Yang pertama ada? Edukasi, interaksi, jualan. Lancar banget ini Kak Almira. Kayak udah di luar kepala gitu ya. Udah Padahal- biasa soalnya posting-posting. Oh iya. Tapi Kak Almira baru ikut Zoom pertama kali ini kan? Ya. Tadi Kak Almiranya telat sih. Ntar lah kita Ya. kenalan lagi. Sibuk sambil jualan soalnya. Oh iya. Semoga lancar. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman pasti nanya nih. Teman-teman kan udah tahu ternyata tuh konten yang harus kita publish itu konten-konten edukasi, konten-konten interaksi, dan konten benar. Konten jualan. Tapi teman-teman tahu nggak konten edukasi itu seperti apa? Interaksi itu seperti apa? Kalau jualan aku yakin teman-teman udah pada tahu. Teman-teman tahu nggak konten edukasi kayak apa? Edukasi kan memberikan apa sih, edukasi pelajaran ke orang-orang gitu kan. Pendidikan. Informasi. Oke. Informasi tentang produk tersebut. Gimana supaya si pelanggan itu bisa interaksi sama kita. Jualan ya kita memberikan produk yang apa yang kita jual gitu sih. Oke, kalau dari Kak Almira gini aku simpulin, berarti kita ngasih edukasi tentang produk kita gitu ya Kak Almira? Oke, kayaknya lagi on off mic ya, nggak apa-apa. Nah, betul seperti itu. Kalau yang lain ada nggak masukan edukasi itu seperti apa teman-teman? Kalau menurut saya nggak harus edukasi tentang produk yang kita jual. Kita bisa
upload story itu edukasi mungkin tentang hal-hal lain yang bermanfaat kayak pendidikan anak atau informasi-informasi lain yang intinya bermanfaat lah gitu, Oke. dan positif. Oke. Kalau dari Kak Ipung itu ternyata bentuknya informasi itu nggak mesti selalu tentang apa ya, informasi produk kita kan. Karena informasi itu kata Kak Ipung itu besar banyak gitu. Mulai dari pendidikan gitu kan, mulai dari Iya, mungkin berita-berita terkini gitu. Itu kan jatuhnya juga iya. termasuk informasi. Nah, biar kita nggak ada perdebatan, akhirnya saya mengambil kesimpulan ternyata postingan edukasi itu postingan yang seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Maaf ya, saya lagi ini. Lagi batuk. Oke, saya lanjut ya. Postingan edukasi itu teman-teman, postingan yang berisi tentang tips, cara, kiat, trik gitu. Kayak misalnya nih, tips memasak masakan tempe ala apa ya, ala Jawa gitu kan contohnya, atau ala Padang gitu boleh gitu kan. Cara mencuci baju putih, cara mencuci baju berwarna biar nggak luntur, itu juga masuk jatuhnya konten edukasi. Atau trik biar anak makan tempe rasanya ayam KFC. Nah, itu juga masuk trik, masuk konten edukasi gitu. Tempe rasa tempe. Itu jatuhnya postingan edukasi ya. Ntar ya teman-teman, saya lagi sakit tenggorokan, mau ambil air bentar ya. Iya. Baik, saya lanjut lagi. Ini aku lagi ini teman-teman, lagi musimnya kali ya, musim batuk. Oke. Nah, ternyata postingan edukasi itu tadi yang berisi tentang tips, cara, kiat, dan trik yang seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, selanjutnya apalagi? Ternyata bisa juga berupa motivasi. Motivasi kayak misalnya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu kan. Motivasi kayak ya pokoknya motivasi lah gitu kan yang bisa ngebuat audiens kita semangat, itu juga jatuhnya edukasi gitu. Dan selanjutnya ada postingan doa. Doa ini sebenarnya nanti dia jatuh ke interaksi. Nanti saya jelasin ya gimana sih postingan interaksi. Oke, seputar postingan edukasi ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup jelas, Kak. Ya jelas. Itu Jelas. general ya, enggak Ya. maksud yang kakak tadi jelasin itu kan. Mm-mm. Saya masih berhubungan langsung sama produk, pikir begitu. Ya. Kalau itu kan secara general, kalau kita tiap hari posting-posting ya seperti itu. Ya jelas Kak. Oke. Saya ini lagi ya ngejelasin lebih detail lagi. Ternyata postingan edukasi itu nggak mesti tentang jualan kita. Bahkan lebih baiknya itu bukan tentang jualan kita gitu. Karena dari tadi awal kan kita bilang, kita juga udah sepakat. Ternyata kalau kita optimal upload postingan setiap hari, isinya jualan mulu, jualan. Orang tuh bakal bosan nonton story kita. Yang awalnya dia nontonnya rame, gara-gara postingannya jualan, lama-lama menurun. Kenapa? Karena orang bosan. Kita juga dari setuju. Masyarakat itu nggak suka langsung dijualin. Apalagi kalau kita nggak kenal gitu. Setuju kan tadi? Iya, setuju. Oke. Setuju. Nah, dari situ kita udah tahu ternyata kalau kita mau jago jualan, kita nggak harus postingannya melulu tentang jualan gitu. Oke. Berarti tentang postingan edukasi jelas ya? Jelas ya? Iya, jelas. Jelas, Oke. Kakak. Aku lanjut ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke postingan interaksi. Nah, postingan interaksi itu ketika orang lihat, oke, aku pengen nanya dulu deh. Ke siapa ya enaknya aku tanya lagi nih? Ayo, siapa nih? Oke, Kak Nila. Kak Nila, suara saya kedengaran jelas nggak, Kak Nila? Dengar, Kak. Oke, aku pengen nanya nih, kalau dari sudut pandangnya Kak Nila, postingan interaksi itu seperti apa, Kak? Kayak tanya jawab, ya nggak sih? Oke, kalau dari Kak Nila itu menurut dia tuh postingan interaksi itu tanya jawab.
Oke, bener Kak. Oke, aku pengen nanya ke kakak siapa lagi ya? Siapa nih yang bisa aku tanyain lagi? Ayo, biasanya yang on cam sih. Coba Kak Eka deh. Oke, Kak Eka, dari sudut pandangnya Kak Eka, postingan interaksi itu seperti apa sih Kak? Itu postingan interaksi gitu. Apa ya, kayak ajakan. Oke, kalau dari Kak Eka ajakan. Kalau dari Kak siapa sih tadi yang awal itu? Kanila, interaksi itu tanya jawab. Nah, Kalau ternyata menurut saya yang tadi doa itu, Kak. Doa Oke. kita posting doa, orang-orang pasti bilang amin gitu, suka bales. Oke, kalau dari Kak Almira itu ternyata doa gitu kan. Nah, oke, jadi aku simpulin ini ya teman-teman. Ternyata postingan interaksi itu seperti ini. Ntar aku unmute ya biar suara saya jelas. Oke, ternyata postingan interaksi itu seperti ini teman-teman. Ketika orang ngeliat story kita, baik itu berupa gambar, video, ataupun tulisan, mereka tuh ada keinginan buat komentar. Apakah itu dia komentar, itu lagi di mana? Itu lagi sama siapa? Itu pokoknya ketika dia komentar, itu yang namanya postingan interaksi. Dan ternyata dari kata Kak Nina itu tadi berupa tanya jawab. Nah, boleh juga ketika kita upload postingan tanya jawab kan pasti ada interaksi kan. Misalnya aku buat story sebutkan nama presiden kedua gitu kan, tiba-tiba Kak Nina jawab Soeharto. Nah, itu kan jatuhnya kan postingan interaksi. Karena jatuhnya kan tanya jawab tapi bisa terjadinya interaksi gitu. Nah, ternyata saya lebih spesifikin lagi, ternyata postingan interaksi itu berupa apa aja sih? Ternyata bisa berupa yang pertama kuis, yang kedua clickbait amin, ketiga tebak gambar, keempat ada quote nampol tapi lucu. Quote nampol tapi lucu maksudnya gimana? Nanti saya jelasin. Selanjutnya ada soal rumah tangga, maksudnya soal rumah tangga, anak, tetangga, teman. Gimana sih? Oke, kita bedah satu-satu ya teman-teman. Oke, yang pertama ada postingan interaksi berupa kuis. Sama seperti kata Kak Nila tadi, tanya jawab sama dengan kuis kan. Artinya kita mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan umum yang dimana ketika orang lihat itu mereka tuh pengen jawab kuis kita gitu kan. Kayak misalnya sebutkan 5 negara Asia gitu. Tapi kalau bisa ngebuat kuisnya tuh kuis yang mudah-mudah aja ya. Jangan yang sulit. Tiba-tiba nanti teman-teman buat postingan akar 3 kali ini, kuadrat ini sekian, ini dikali internal kali A, B, C, D dan segala macam. Jangan yang ribet pokoknya. Pokoknya buat kuis yang jawabannya itu gampang ditebak gitu. Nah, itu tadi yang pertama postingan interaksi berupa kuis. Oke, selanjutnya ada berupa clickbait amin. Nah, biasanya ini tuh rame banget tuh pada hari Jumat. Nah, besok tuh hari Jumat. Biasanya tuh rame banget tuh clickbait amin. Kayak misalnya kayak gini. Siapa ya? Misalnya Kak Yuni deh. Misalnya Kak Yuni main HP gitu kan di hari Jumat. Tiba-tiba dia buat story kayak gini. Buat teman-teman yang ngeklik amin, saya doakan hari ini usahanya lancar, hari ini urusannya dimudahkan, hari ini rezekinya dilancarkan, diberikan anak yang soleh-soleha. Nah gitu, clickbait amin jatuhnya ya kan. Buat teman-teman yang klik amin gitu kan, ayo aminkan teman-teman, saya doakan gini. Nah ketika orang ngeliat postingan seperti itu, dan orang bakal interaksi dia ngeklik amin gitu kan, itu juga jatuhnya postingan interaksi. Jatuhnya postingan apa? Interaksi. Interaksi. Oke. Selanjutnya ada tebak gambar. Tebak gambar itu ya ini, tebak gambar. Coba saya mau cari di Google deh. Kita cari postingan tebak gambar ya, biar langsung ada contohnya. Layar saya kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Share screen-nya kelihatan kok, Kak. Oke. Nah, kayak misalnya ini bukan tebak gambar sih jatuhnya ini. Apa ya istilahnya? Dia tulisan kayak misalnya bahasa Cinanya aneka sayuran. Ternyata jawabannya capcay gitu kan. Kita ngasih tebak-tebakan ke ini teman story kita gitu kan.
Coba kita cari tebak gambar yang lucu nih. Apa ya? Kok nggak muncul? Coba kita cari kata kunci yang lain. Tebak gambar. Salah. Gambar lucu aja coba. Ntar ya, aku nyari ini juga. Apa ya di sini tebak-tebakan yang lucu? Kok nggak ada ya tebak-tebakan yang enteng gitu jawabnya? Ikan apa yang bisa terbang? Lelawar. Aduh, ini enggak ini sih, kurang. Apa ya tebak-tebakan? Atau mungkin teman-teman punya ini tebak-tebakan mungkin? Oke, pokoknya tebak-tebakan itu aku nggak nemu sih ya di Google. Nanti aku kirimin langsung aja deh di grup. Contohnya seperti apa? Pokoknya ketika orang ngeliat lah, dia bakal ada interaksi gitu. Pokoknya garis besarnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada kode nampol dan kode nampol lucu. Maksudnya kode nampol lucu itu kayak gimana? Kayak misalnya kayak gini. Perhatiin teman-teman, fokus ke kalimatnya. Uang 10 juta itu lebih enak, lebih nikmat, lebih bersyukur kita, lebih enteng, lebih senang ketika kita mensyukuri uang 10 juta itu ketimbang uang 100.000 tapi kita nggak syukuri gitu. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, contohnya kayak gitu. Cuma mungkin cara pembahasan saya kurang lucu lah ya. Pokoknya kayak gitulah. Kayak ada kode-kode lucu, kode-kode nampol lucu gitu. Nah, jenisnya kayak gitu tadi. Selanjutnya ada soal ini, soal rumah tangga, anak, tetangga, teman. Maksudnya kayak gimana? Kayak misalnya kayak gini. Teman-teman mungkin bisa ngajuin pertanyaan ke apa ya? Ke audiensnya gitu kan, ke teman-teman yang di kontak WA teman-teman, baik itu berupa rumah tangganya teman-teman. Kayak misalnya kayak gini. Kalian punya nggak sih baju putih yang cepat kotor gitu kan? Bagi dong, spill dong Bunda cara tips mencuci baju putih biar cepat ini, biar nodanya cepat hilang gitu kan, soal rumah tangga gitu. Atau misalnya soal anak nih, buat teman-teman yang udah punya anak, mungkin bisa kasih pertanyaan kayak gini. Kalian punya anak nggak sih yang kayak malas makan? Spill dong tipsnya biar anak aku rajin makan gitu kan? Boleh kayak gitu. Nah, atau tetangga nih. Guys, tetangga aku lagi butuh ini, kalian ada tips nggak gini kan? Nah, boleh tuh. Pokoknya kita kayak minta saran lah gitu ke audiens kita biar ada interaksi. Oke, ada pertanyaan tentang kuis, clickbait amin, tebak gambar, kode nampol lucu, soal rumah tangga, anak, tetangga, teman. Ada nggak pertanyaan? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, jelas ya. Sudah cukup. Oke. Berarti kalau udah cukup saya lanjut. Oke, Nah, lanjut. Nah, terakhir tuh ada postingan jualan. Kalau postingan jualan kayaknya teman-teman udah pada inilah ya, udah di luar kepala semua nih. Nah, ternyata postingan jualan itu kita nggak mesti upload semua produknya kan. Kita nggak mesti kayak upload misalnya kita ngupload masker setiap hari. Nggak juga teman-teman. Ternyata ada trik dan tipsnya juga. Pertama, mungkin kita bisa nguploadnya pertama kegunaan produk. Baik itu cara pakainya gimana, manfaatnya apa, gitu. Setelah itu kita mungkin bisa nguploadnya juga berupa promo, diskon. Promo, diskon, free ongkir, atau apapun yang berbau-bau promo, diskon, potongan ongkir, free ongkir, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita bisa jadiin story kita. Selain itu kita juga bisa memberikan bukti transfer nih. Nah, anggaplah ketika kita ada closingan lah ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang habis kita belajar dari sini memiliki apa ya, setelah kita belajar kelas dari sini teman-teman langsung dapat banyak orderan gitu kan. Amin. Nah, misalnya teman-teman ada closingan nih, teman-teman langsung screenshot tuh bukti transfernya, jadiin story gitu kan. Setelah dijadiin story, alhamdulillah modal dasteran tapi uang ini mengalir gitu kan. Nah, boleh tuh kayak gitu, bukti transfer dijadiin story gitu kan. Selanjutnya setelah kita ini jadiin bukti story kita kan, bukti transfernya. Selanjutnya barangnya kita packing,
Langsung kita foto lagi. Alhamdulillah hari ini ada closingan sekian. Ini kita lagi mau ngirim ke misalnya ke si A, ditunggu ya barangnya gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi bahan postingan kita. Selanjutnya testimoni, anggaplah barangnya sudah sampai ke kakak si A gitu kan. Tiba-tiba mungkin selang seminggu kita tanya, Kak gimana produknya, apakah udah ada hasilnya? Oh alhamdulillah ini aku udah pakai sekian gini, flek hitam saya udah mulai berkurang, jerawat saya berkurang, terus apalagi pori-pori saya udah mulai mengecil. Nah boleh tuh kayak gitu teman-teman. Jadi nggak mesti semua tentang produk. Nah itu tadi ya tentang postingan jualan. Oke, tadi aku pengen refreshing lagi nih. Tadi ada 3 macam postingan. Yang pertama ada postingan Edukasi, yang kedua Edukasi, Dan jualan. interaksi, interaksi, terakhir terus jualan. jualan. Oke, jadi nggak semua tentang Jualan. Oke. Nah, selanjutnya kita udah tahu. Bentar aku lanjut lagi ya. Oke. Nah, kan kita udah tahu tuh semua ada 3 macam. Ternyata aku habis dari sini tuh belajar dari sini teman-teman tahu. Ternyata ada 3 macam jenis postingan. Yang pertama ada postingan tentang edukasi, yang kedua interaksi, ketiga jualan. Selanjutnya teman-teman tahu nggak kita nguploadnya jam berapa? Tahu nggak harus kita ngupload jam ramainya itu jam berapa? Tahu nggak? Ketika aku ngupload jam segini tuh bakalan banyak nonton. Kalau jam segini sepi gitu. Nah, setelah kita tahu jenis kontennya tadi, kita juga harus tahu kapan sih waktu yang tepat tuh kita nguploadnya kapan gitu. Nah, ternyata di sini ada jam postingan teman-teman. Jam postingan yang ramai. Yang pertama ada jam 5 pagi, yang kedua ada jam 12 siang, yang terakhir jam 8 malam. Aku pengen nanya ke kakak siapa sih yang belum aku tanya. Oh nih, yang baru bergabung nih Kak Siva. Kak Siva, suara saya kedengaran jelas nggak Kak Siva? Halo Kak Siva. Kak Siva. Oh kayaknya Kak Siva nggak dengar selesai ini. Oke, selanjutnya aku pengen nanya ke Kak Marlia. Kak Marlia, Iya Kak, suara saya kedengaran jelas? ya jelas. Oke, aku pengen nanya ke Kak Marlia nih. Biasanya kalau baru bangun, Kak Marlia lihatnya apa? Apakah HP atau apa? Yang pertama kali dicek. Saya pertama kali bangun nyalakan lampu, terus berwudu sholat dulu. Wish, Masya Setelah sholat Allah. baru saya posting. Nah, pokoknya kayak sejam pertama kita tuh, apalagi masyarakat Indonesia dan kayaknya udah jadi kultur kita semenjak ada handphone. Kita tuh udah sulit lepas yang namanya dari HP gitu. Sebelum kita tidur kita main HP dulu. Bangun yang pertama kita lihat tuh, ini jam berapa? Lihatnya dari HP gitu kan. Nah gitu teman-teman. Jadi ternyata ketika kita bangun itu yang pertama dicek HP pada umumnya lah ya. Mungkin aku yakin di sini pasti ada yang kayak gitu, ya enggak? Yang baru bangun langsung ngecek HP, ya enggak? Ada kan? Tuh. Ya. Nah, dari sana kita tahu ternyata waktu yang paling bagus kita ngupload kontennya tuh kita boleh di start mungkin sekitar jam 5 pagi. Karena ketika orang baru bangun biasanya tuh ngecek HP, ngecek notifikasi, ngecek WA gitu kan. Nah, biasanya jam ramainya tuh jam-jam segini teman-teman. Anggaplah kita posting jam 5 pagi, orang biasanya prepare berangkat kerja atau berangkat sekolah itu sekitar jam 6-an gitu kan. Mungkin biasa di sela-selanya lagi makan, lagi sarapan, tiba-tiba ngeliat bentar gitu. Oke. Kok suara saya pantul ya? Ntar aku matiin mic-nya. Nah, oke yang pertama tadi kita ngupload jam berapa teman-teman? Jam 5 apa? 5 subuh. Jam 5, jam 12 siang, dan jam Oke. 8 malam. Oke. Nah, itu tadi alasannya kenapa kita ngupload pagi. Karena ketika kita baru bangun tidur, yang pertama kita lihat itu adalah handphone. Yang kedua, jam 12 siang. Kenapa sih kita ngupload jam 12 siang? Ternyata jam 12 siang itu waktu rata-rata orang istirahat. Istirahat. Betul. Aku matiin mic-nya. Maaf ya, aku matiin mic-nya beberapa ya.
Oke, ternyata jam salah. Malah ke pin. Bentar teman-teman. Nah, oke. Jelas ya. Nah, selanjutnya jam 12 siang. Kenapa sih kita ngupload jam 12 siang? Ternyata jam 12 siang itu waktu di mana orang tuh lagi pada istirahat gitu kan. Orang lagi jam-jam istirahatnya gitu. Ini. Oke. Biasanya orang istirahat jam 12 siang kan? Oke. Betul. Bentar ya, tadi ada ini ribut. Nah, ternyata ketika kita ngupload jam 12 siang kan itu kadang kita lagi istirahat kan. Orang tuh biasanya istirahat lagi sarapan, lagi nyemil. Mereka biasa kan ngecek HP gitu kan. Nah, di salah-salah itu kita boleh upload dan di jam-jam segitu lebih ramai. Ketika kita misalnya ngupload di jam-jam kayak jam-jam 2 gitu kan. Jam-jam 2 kan orang lagi kerja, lagi pulang. Kalau mereka yang pulangnya jam 1, mereka lagi di jalan lah ya. Jadi potensi dia nonton story kita itu kecil, teman-teman. Itu kenapa sih kita ngupload jam 12 siang? Oke. Selanjutnya kita ngupload jam 8 malam. Kenapa kita nguploadnya jam 8 malam? Karena ini waktu-waktu orang Indonesia tuh lagi pada rebahan, ya enggak? Iya, betul. Ya, betul, Kakak. Orang tuh biasa lagi scroll TikTok, lagi chat-chatan mungkin sama ininya lah gitu kan. Atau lagi pokoknya jam-jam lagi rebahannya gitu kan. Nah, biasanya kan kalau kita lagi rebahan paling nggak jauh-jauh dari HP, kita mainnya HP. Nah, makanya kita ngambil waktu itu buat ngupload story gitu. Jadi teman-teman harus ingat, kita tuh bagusnya ngupload story tuh di jam-jam ramai itu jam-jam segini gitu. Oke, coba teman-teman jam postingan tadi ada 3. Yang pertama kita ngupload di jam 5 subuh, 5 Di pagi, jam 5 Oke. subuh, jam 12 siang, terus dan jam jam 12 siang 8 dan malam. jam 8 malam. Oke, 100 semua deh buat teman-teman. Nah, terus pertanyaannya, kita kan harus optimal tuh upload konten setiap hari. Teman-teman bisa nggak buat konten 30 hari? Nah, itu kan tadi ada 3 konten tuh. 30 kali dalam sebulan kan ada 30 hari. Terus ada 3 jenis konten. Kita posting pagi, siang, malam. Oh iya, aku belum jelasin ininya. Sorry. Kita kembali dulu. Di sini. Nah, kalau pagi itu kita postingnya itu postingan edukasi ya teman-teman. Kalau pagi kita posting apa? Postingan Edukasi. baik itu berupa tips dan trik, cara. Edukasi. Betul. Baik itu berupa tips, cara atau apapun itu, pokoknya dia tuh berisi tentang edukasi. Baik itu berupa gambar, video atau kata-kata. Poin pentingnya dia tuh mengandung informasi gitu. Nah, kalau siang kita postingan interaksi. Orang tuh lagi capek-capeknya, tiba-tiba kita kirim lelucon, tiba-tiba kita kirimin kuis lucu gitu kan. Dan itu orang-orang senang. Terjadilah interaksi. Awalnya kita nggak kenal dari orang tadi, awalnya orang asing. Jadi apa teman-teman? Masih ingat nggak? Orang asing jadi prospek. Oke, betul. Setelah prospek jadi Customer. Terus yang terakhir apa? Promosi. Oke, promosi produk. Oke, masih ingat lah ya. Mantap deh. Encer emang sat-sat otaknya ini. Gampang masuk gitu. Langsung ingat juga. Nah, tadi itu kita buat postingan siangnya itu kan postingan interaksi. Ketika orang lagi capek-capeknya lah ya kerja, tiba-tiba kita buat sesuatu yang lucu di handphone kita gitu. Orang komen, orang lama-lama kita ngejawabnya ramah, orang senang. Awalnya dia nggak nonton story kita, dia nonton. Wah, aku pengen lihat konten lucu-lucu nih anggaplah di kontennya di HP di WA-nya Kak Dika gitu. Aku pengen lihat informasi di nomor WA-nya Kak Wiji gitu kan bisa gitu. Nah, terus malam baru kita posting jualan. Kenapa malam? Karena biasanya malam kan waktu istirahat orang tuh lagi ininya kan. Dan hasratnya orang membeli itu biasanya kalau malam tuh lagi kayak pengen banget beli gitu kan. Kalaupun mereka nggak beli, kita udah ngupload story, tiba-tiba yang dia lihat malam-malam kan, tiba-tiba yang dia lihat itu story kita, tiba-tiba dia tidur tuh, ke bawah mimpi. Pagi-paginya
langsung tuh ngechat Kak order 1 gitu. Soalnya kebawa mimpi tadi, penasaran pengen coba. Kan bisa tuh kayak gitu. Iya. Nah, itu tadi jam postingannya. Oke, aku pengen nanya lagi. Kalau pagi kita posting konten, Edukasi. oke. Kalau siang kita posting konten, Edukasi, Interaksi. oke. Kalau malam kita posting, Promosi dan pemasaran. jualan. oke, teman-teman 100. Oke, aku lanjut lagi. Nah, pertanyaannya tuh, teman-teman bisa nggak ngupload konten? Kan ada 3 konten tadi tuh, ada interaksi, ada yang pertama apa tadi? Informasi, edukasi. Yang pertama edukasi, yang kedua interaksi, yang ketiga jualan. Berarti dalam sehari itu ada 3 konten yang kita upload kan? Nah, dikali tuh selama 30 hari sekitar 90 konten. Teman-teman bisa nggak buat konten 90? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ribet kan? Iya. Nah, makanya gunanya kita di sini kumpul ikut di kelas, kita bekerja sama. Tuh. Jadi nanti setelah ini saya akan buat yang namanya bank konten. Bank konten itu apa Mas Adil? Bank konten itu tempat berkumpulnya semua konten. Ini aku spillin satu. Oh iya, ini aku langsung share screen saja ya. Biar teman-teman langsung lihat juga. Bentar ya. Coba ini. Bentar ya, aku lagi buka foldernya. Nah, ini teman-teman yang namanya bank konten. Jadi ini adalah hasil kerjasama angkatan sebelum, aku panggilnya apa ya? Kelas sebelum kalian lah gitu kan. Mereka udah naik kelas 2. Nah, kemarin itu kita tuh kerjasama gitu kan. Jadi satu orang itu buat satu konten edukasi, satu konten interaksi, satu konten jualan. Nah, kalau misalnya kita ada 30 orang kan udah tercukupi itu selama sebulan. Akhirnya alhasil kita udah bisa maksimal upload konten selama sebulan. Rutin. Hanya satu orang harus ngerjain 3 konten itu. Paham nggak teman-teman? Paham. Aku coba ini ya, ulangin lagi dan buat makin jelas. Jadi gini, kan tadi kita udah tahu tuh ada 3 konten. Yang pertama ada edukasi, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada jualan. Nah, itu kan dalam sehari berarti kita ngupload 3 jenis konten. Nah, kalau kita nguploadnya selama sebulan, kan tadi kita gunanya ikut kelas ini biar kita bisa optimal upload konten setiap hari. Nah, kalau teman-teman cari satu persatu konten kan pasti teman-teman kewalahan, ribet. Bahkan aku yakin paling teman-teman mungkin bisanya 1-2 hari doang continue gitu kan. Hari ketiga keempatnya udah nggak lanjut lagi, ya nggak? Nah, gunanya kayak gini kita bakal kerjasama. Jadi nanti anggaplah Kak Dika harus buat satu jenis konten edukasi, satu jenis konten interaksi, satu konten jualan gitu kan. Habis itu satu aja, masing-masing satu. Habis itu store di saya. Habis itu Kak Wiji juga buat satu konten edukasi, satu konten interaksi, satu konten jualan gitu. Nah, kalau misalnya kita ada berapa orang ya kita di Zoom ini? Ada 17 orang tuh. Nah, 17 kali 3 itu udah lumayan kan? Artinya dalam 17 hari atau dalam setengah bulan, kita udah punya bank konten, punya tabungan konten sekitar setengah bulan gitu. Nah, ini aku spillin ya. Mau penasaran nggak sama batch yang lalu? Bank kontennya kayak gitu. Penasaran. Oke, ini aku spillin. Yang pertama, pagi tadi konten edukasi kan? Nah, ini. Misalnya kayak gini, kelihatan nggak teman-teman? Oh, lagi loading. Bentar ya. Kelihatan, Kak. Nah, kayak misalnya ini jatuhnya postingan apa teman-teman? Edukasi ya. Jadi dia tuh postingannya berisi tentang gimana sih kita membiasakan pola hidup sehat gitu, makan makanan sehat, mengelola stres, istirahat cukup. Nah, ini salah satu contoh postingan edukasi. Ada juga tuh tips merawat kulit untuk remaja. Nggak mesti tentang ini juga kok. Di bawah-bawahnya ada tentang ini manfaat buah dan sayur. Tuh.
Ternyata yang warna hijau tuh meningkatkan kualitas. Kayak gini aja sih. Tuh. Terus apalagi ya ini? Ini khasiat lidah buaya yang sebenarnya. Nah, ini Nah, ini tuh salah satu contoh postingan edukasi dari kelas sebelum kalian gitu. Nanti kalau kalian ini kerjasama, nanti aku kasih aksesnya, teman-teman bisa pakai ini. Dan teman-teman aku yakin dari ini aja tuh penjualan angkatan yang lalu lumayan rame loh, Masya Allah. Dari ini doang, dia cuma rajin upload konten gitu kan. Nah, itu tadi yang konten paginya. Selanjutnya konten siangnya itu tentang ini, interaksi, baik itu berupa kuis, tebak-tebakan. Nah, ini contohnya nih. Ini jatuhnya tebak gambar. Bentar lagi loading. Nah, kayak misalnya ini menu kesukaan kita semua. Yang pertama ada gambar nasi. Berarti di sini ada 4 kotak isinya nasi. Kelapa, kelanya hilang jadi pa aja. Terus udang, dangnya hilang jadi u-nya hilang jadi dang aja. Ternyata jawabannya nasi Padang. nasi padang. Gitu kan lucu-lucuan tuh. Selanjutnya ada apa lagi ya ini? Kayak misalnya ini gitu. Ini apa ya? Ntar lagi loading. Nah, yang berprasangka baik pada sesuatu disebut juga sauzon, husnuzon, sabar atau ikhlas. Berprasangka baik. Jawabannya adalah Prasangka baik itu husnuzon. Oke, husnuzon ya. Husnuzon. Berarti jawabannya B. Nah, ini seperti apa ya? Yang interaksi gitu. Nah, kayak misalnya juga ini tuliskan kata selain bulan. Bunga. Terus apa lagi? Ayo apa? Bucin tuh boleh tuh. Bundar. Nah, kayak gini postingan interaksi ya. Paham kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke postingan ini. Postingan jualan. Postingan jualan itu kayak gini. Ini mereka langsung ini bagaimana ada yang bentuk foto sama video juga sih. Misalnya ini deh. Aduh, loading. Takut ditinggal ayam. Nah, kayak gitu aja postingan ininya. Jadi masing-masing satu orang satu kan, kalau kita udah setengah dari sini kan udah lumayan lah. Kita bisa optimal upload konten selama sebulan. Dan itu aku yakin pasti ketika teman-teman optimal pasti ada penjualan. Gitu. Nah, itulah tadi tentang ini ya, tentang bank konten. Gimana, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk kontennya itu kita ngambil dari kayak TikTok atau bikin sendiri gitu. Untuk kontennya teman-teman terserah. Kalau mau buat sendiri boleh, kalau mau ngambil juga boleh. Cuma lebih enaknya ngambil aja. Teman-teman bisa ngambil, anggaplah konten edukasi itu bisa ngambil boleh dari Google, boleh dari IG, boleh dari TikTok gitu kan. Semuanya pokoknya terserah bebas gitu. Nanti di story-nya aja ke ini, ke aku. Oke, jelas nggak teman-teman? Kalau jelas saya kasih tugas nih. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Saya stop ini dulu share screen. Nah, oke. Jadi biar teman-teman belajarnya nggak sia-sia, teman-teman itu harus praktek gitu kan. Nah, prakteknya itu saya kasih tugas. Jadi sebenarnya itu kalau di kelas kita tuh setiap kelas pasti ada tugasnya. Kelas, tugas. Kalau teman-teman yang udah selesai mengerjakan tugas baru naik ke kelas selanjutnya gitu. Jadi syarat teman-teman untuk naik ke kelas selanjutnya itu teman-teman harus ngerjain tugas. Anggaplah misalnya nih Kak Indri, anggaplah sekarang di bank konten gitu kan. Terus Kak Indri ngerjain tugasnya tuh nanti selanjutnya diajarin cara membuat copywriting. Selanjutnya Kak Indri ngerjain tugas lagi nanti diajarin lagi cara follow up, diajarin lagi cara teknik closing, sampai cara nge-live, cara jualan di Shopee, Tokped, Lazada. Jadi pokoknya teman-teman kelas tugas. Nah, pada malam hari ini kita belajarnya tentang cara optimal upload konten. Jadi dengar baik-baik teman. Tugasnya itu teman-teman harus buat satu konten edukasi
1 konten interaksi, 1 konten jualan. Tugasnya apa tadi? Yang pertama buat 1 konten, Edukasi. yang kedua buat konten, Interaksi. terakhir buat konten. Jualan. Oke, untuk sumbernya bebas teman-teman mau ambil dari mana aja gitu. Berarti jelas lah ya. Teman-teman bisa nggak ngerjainnya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Bisa. Oke, kalau misalnya ada kendala nggak usah sungkan, langsung chat aja di grup gitu. Aku pengen, oke, karena ini cukup sampai di sini ya tentang bank kontennya. Saya rasa Kak, cukup sampai ya. Untuk kontennya itu nanti kirimnya itu lewat grup atau dikirim pribadi gitu? Kirim pribadi aja. Oke, Kak, terima kasih. Iya, untuk nomor saya itu kalau nggak salah saya sebagai admin di sana. Pokoknya lihat aja foto profilnya, ingatin aja mukanya kayak gini, mirip kok sama yang di foto profil. Iya. Oke, jadi jelas ya tugasnya gitu. Kalau jelas, Iya, Kak. berarti jelas. Saya rasa cukup sekian materi kita tentang bank konten. Sebelum saya tutup, saya mau teman-teman tes suaranya lagi nih. Masih ingat nggak yel-yelnya tadi? Kalau saya bilang Istanariglau, teman-teman jawabnya apa? Omset melimpah berkah selalu. Melimpah berkah selalu. Jadi kalau saya bilang Istanariglau, teman-teman tuh jawabnya omset melimpah berkah selalu. Siap? Ya. Oke, siap ya. Aku ini Istanariglau. Omset melimpah berkah Berkah selalu. selalu. Oke, sekali lagi. Walaupun udah malam Jumat ini kok pada lemes nih. Ayo semangat. Istanariglau. Omset melimpah berkah selalu. Oke, kurang. Terakhir. Istanariglau. Omset melimpah berkah selalu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Sebelum kita akhiri, aku pengen teman-teman semua nyalain kameranya, kita foto bareng. Kita tag gambar 3 kali, habis itu kita akhiri. Nah, kan enak kayak gini. Kelihatan. Kak, maaf ya, saya satu nggak bisa buka video ya, soalnya tidur sama pasien. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf Kak. Iya, ayo teman-teman, yuk yang bisa nyalain kamera, yuk kita foto bareng gitu. Ayo, untuk gaya yang pertama, aku sebenarnya jarang foto sih. Gaya yang pertama, gimana ya gayanya? Gini gaya sarang heo, teman-teman. Jadinya 2 kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, udah semua nih nyalain kamera yang bisa. Siap ya, aku hitung sampai 3, kita foto bareng. 1, 2, senyum, cekret. Oke. Bentar saya ini. Bentar ya, tahan. Saya kok nggak bisa. Nah. Oke, senyum lagi teman-teman. Selanjutnya gayanya apa lagi ya gayanya ini? Gayanya gini teman-teman, kayak huruf C gitu. 1, 2, cekret. Oke, terakhir kita pakai gaya andalannya bapak-bapak seperti gini. Oke. 1, 2, senyum semua. Cekret. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa ini. Terima kasih kembali. Luar biasa ya teman-teman ini. Terima kasih Kak Adil atas bimbingannya. Sama-sama. Jangan lupa ya nanti habis ini kita praktek. Kalau ada kendala nggak usah sungkan. Insya Allah langsung saya bantu kok. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung karena kelas kita juga udah selesai dan saya rasa semua juga udah jelas sampai belum ada pertanyaan sampai saat ini. Itu ya teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjain biar teman-teman tuh jualannya juga makin meningkat seperti angkatan sebelum kalian gitu. Karena saya rasa sudah cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya tugasnya biar teman-teman bisa naik kelas lagi, biar saya bimbing lagi ke depannya gitu. Oke. Oke, siap Kakak. Dadah. Dadah.